Masyarakat Indonesia khususnya juga generasi milenial terancam makin sulit memiliki rumah seiring dengan tren kenaikan suku bunga. Disinilah kehadiran pemerintah dengan telah memberikan sejumlah program guna meringankan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk membeli hunian. Namun belum semua masyarakat mengetahui mengenai adanya program rumah bersubsidi maupun pembiayaan untuk rumah bersubsidi, salah satunya yang dihadirkan BNR melalui KPR BTN subsidi. Oleh karena itu, anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer bersama Bank BTN hadir mensosialisasikan tentang pembiayaan rumah subsidi melalui seminar BUMN Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan yang digelar di Aula Kantor Camat Kubu, Kabupaten Karangasem pada Minggu 16 April 2023. Untuk diketahui, KPR BTN subsidi ini merupakan program untuk pemilikan rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan untuk pembelian rumah sejahtera tapak dan rumah sejahtera susun. KPR BTN subsidi ini memberikan sejumlah kemudahan dan keringanan seperti uang muka ringan mulai dari 1%, suku bunga 5% tetap, jangka waktu hingga 20 tahun, subsidi bantuan uang muka sebesar 4 juta rupiah, khusus rumah tapak, bebas premi asuransi dan PPN, serta jaringan kerjasama yang luas dengan developer di seluruh Indonesia. Menurut Demer yang juga anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini, program ini tentunya sangat menarik bagi kaum muda, generasi milenial maupun generasi Z yang berancang-ancang ingin memiliki dan membeli rumah pertamanya dengan cara mencicil. Demer yang juga seorang pengusaha dan mantan Ketua Umum Kadin Bali ini berharap generasi muda berani mencicil sebab pemerintah sudah punya program rumah subsidi hingga juga pembiayaan rumah bersubsidi dari perbankan. Ya, hari ini saya bersama BTN mensosialisasikan tentang rumah subsidi yang diprakarsai oleh BTN. Bagi kaum muda ini sangat menarik karena apa? Mereka ini akan diberikan kesempatan dengan uang muka yang sangat rendah, kemudian cicilan juga sampai 20 tahun, sehingga ini akan memungkinkan kita mengurangi orang yang tunawisma. Oleh karena itu, saya minta kepada rekan-rekan muda di sini untuk memperhatikan dengan betul penjelasan-penjelasan dari BTN guna mereka bisa sedini mungkin minimum mempunyai rumah. Melalui penghasilan mereka yang minim, mereka bisa mencicil rumah. Yang nantinya tentu harga rumah itu akan terus meningkat karena kan inflasi kita tidak bisa hindari. Rumah akan terus meningkat, tapi mereka sudah dari awal mereka sudah punya rumah. Ketimbang mereka menabung, kemudian nanti setelah menabung nilai uangnya turun terus, yang akhirnya nggak pernah punya rumah. Maka di sini pemerintah sudah mempunyai program melakukan rumah subsidi. Mudah-mudahan mereka akan bertanya sedetail mungkin, kemudian mereka akan mencicil rumah, mulai memiliki rumah sendiri. Harapan saya di daerah Kubu ini kalau bisa tidak ada orang yang tunawisma ataupun rumahnya sangat-sangat sederhana. Itu harapan saya. Sekaligus saya minta mereka untuk belajar tentang berusaha. Saya datangkan juga Tokopedia ke sini. Saya datangkan juga Permodalan Nasional Madani. Saya datangkan BRI untuk mereka dapat mengakses permodalan dan pengetahuan tentang bagaimana berusaha, bagaimana memarketingkan usahanya, sehingga nanti mereka berdaya, sehingga mereka nanti lebih sejahtera hidupnya. Itulah tujuan daripada saya yang tentunya sebagai DPR berharap masyarakat saya lebih sejahtera dari yang sebelumnya. Itu merupakan keberhasilan saya dan itu merupakan kebanggaan saya bersama dengan teman-teman DPRD di daerah Karangasem ini mengharapkan masyarakat sejahtera dan masyarakat meningkat kemampuan untuk daya belinya. Di sisi lain, anggota Komisi 6 DPR RI ini mengakui peran aktif PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) sangat penting dalam menjalankan fungsinya sebagai bank yang fokus pada pembiayaan rumah rakyat. Peran tersebut perlu didukung berbagai stakeholder termasuk Komisi 6 DPR agar Bank BTN bisa lebih besar lagi dalam membiayai rumah rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Demer menambahkan Komisi 6 DPR RI juga mengapresiasi Bank BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan pemerintahan Jokowi. Sehubungan dengan hal tersebut, DPR mendukung relaksasi POJK 48/POJK 03/2020 untuk sektor perumahan diperpanjang. Hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan. DPR juga meminta kepada pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait pembangunan perumahan untuk mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah seperti memberikan kemudahan perizinan. Bali 1 mengabarkan.